Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nulis dengan NIM 1057311055220, kelas akuntansi 20B, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Kenapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan agar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dan harus pahami tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Yang dimaksud persamaan dasar akuntansi adalah penggambaran pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliput harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, maksudnya itu harta atau aset perusahaan ini harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya ya. Citra Panca Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat, pemancangan dan pekerjaan jembatan. Usaha ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di kawasan Kima. Berikut ini adalah transaksi dan kejadian di bulan pertama. Inilah transaksi dan kejadian di bulan pertama. Yang ditugaskannya itu: 1. Catatlah transaksi bulan Januari 2019 ke dalam tabel persamaan akuntansi. Dan yang kedua, berdasarkan saldo akhir di persamaan akuntansi, buatlah laporan keuangan pada bulan Januari 2019 yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pertama, yaitu tanggal 1 Januari 2019, membuka rekening di Bank CIMB Niaga Cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta, berupa peralatan 1.350 juta, bangunan 1.792 juta. Jadi kita masuk ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Pada tanggal 1 bulan 1 2019, kasbahnya tadi 45 juta. Dan peralatan itu 1.350 juta. Dan bangunannya itu 1.792 juta. Dan di modal awalnya itu kita menambahkan kasbah ditambah dengan peralatan ditambah dengan bangunan. Jadi modal awalnya itu 3.187 juta. Keterangannya, modal awal Ibu Oi Soy Tejang. Dan di kasbah awalnya itu 45 juta. Di peralatan itu 1.350 juta. Dan bangunan 1.792 juta. Dan modal awalnya itu 3.187 juta. Selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua. Pada tanggal 2 Januari 2019, membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit seperti baut, kunci, L1 set, dan spare part lainnya 11.025.000 diakui sebagai biaya perlengkapan. Pada tanggal 2 bulan 1 2019, masuk ke dalam utang bank 11.025.000 karena dia mengatakan bahwa membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit, jadi otomatis masuk ke dalam utang. Jadi 11.025.000. Dan modal mengalami pengurangan 11.025.000 karena masuk ke dalam utang. Keterangannya itu biaya perlengkapan. Kasbahnya itu 45 juta.
Di peralatan itu 1.350.000.000. Bangunan itu 1.792.000.000. Dan utangnya itu 11.025.000. Dan modalnya itu pada modal tanggal 1 3.187.000.000 dikurangi dengan modal pada tanggal 2 itu 11.025.000 menjadi 3.175.975.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ketiga. Pada tanggal 2 Januari 2019 membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi di proyek Sopen Sengkan 750. Biaya konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi sebesar 250.000. Jadi pada tanggal 2 bulan 1 2019 Kasbank itu mengalami pengurangan 1 juta karena dia mengatakan bahwa membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi 750 dan konsumsi 250.000. Jadi totalnya itu 1 juta. Kasbank itu mengalami pengurangan 1 juta. Dan modal itu juga mengalami pengurangan 1 juta. Keterangannya itu biaya BBM dan konsumsi. Jadi Kasbank pada tanggal 2 itu 45 juta mengalami pengurangan pada tanggal 2 Kasbank pada tanggal 2 itu 1 juta menjadi 44 juta dan di peralatan itu 1.350.000.000 dan di bangunan sebesar 1.792.000.000. Dan selanjutnya di utang itu 11.025.000. Dan di modal itu pada tanggal 2 sebesar 3.175.975.000, tapi mengalami pengurangan pada tanggal 2 lagi 1 juta menjadi 3.174.975.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi keempat. Pada tanggal 4 Januari 2019 membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Sopeng Sengkang atas pemakaian kren 25 ton 2.500.000 sebanyak 2 alat di Disnaker Makassar. Pada tanggal 4 bulan 1 2019 Kasbank mengalami pengurangan 2.500.000. Dan di modal juga mengalami pengurangan 2.500.000. Keterangannya itu biaya administrasi kantor. Jadi pada Kasbank pada tanggal 2 bulan 1 2019 sebesar 44 juta, tetapi mengalami pengurangan pada tanggal 4 bulan 1 2019 2.500.000 menjadi 41.500.000 dan peralatan sebesar 1.350.000.000 dan di bangunan 1.792.000.000. Sedangkan di utang itu 11.025.000. Selanjutnya di modal itu pada tanggal 2 sebesar 3.174.975.000, tapi mengalami pengurangan pada tanggal 4 2.500.000 menjadi 3.172.475.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 6 Januari 2019 menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sopen sebesar 52.500.000 ditambah demobilisasi 130 juta selama 100 jam. Pada tanggal 6
bulan 1 2019, Kasbank mengalami penambahan 182.500.000 karena mengatakan bahwa menerima atas pemakaian sewa alat kering 25 ton di Sopeng 52.500.000 ditambah demobilisasi 130 juta menjadi 182.500.000. Kasbank itu mengalami penambahan 182.500.000. 182.500.000. Dan di Kasbank itu mengalami penambahan 182.500.000. Di keterangannya itu pendapatan jasa. Jadi di Kasbank pada tanggal 4 yaitu 41.500.000, tapi mengalami penambahan di tanggal 6 sebesar 182.500.000 menjadi 224 juta. Dan di peralatan itu sebesar 1.350 juta. Dan di bangunan 1.792 juta. Dan di utang itu 11.025.000. Dan di modal itu pada tanggal 4 sebesar 3.172.475.000, tapi mengalami penambahan pada tanggal 6 182.500.000 menjadi 3.354.975.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2019. Biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kering 25 ton dengan menggunakan mobil truk lobit sebesar 1 juta. Jadi Kasbanknya itu mengalami pengurangan karena dia mengatakan biaya uang jalan ke Sopeng. Di pada tanggal 8 bulan 1 2019, Kasbank itu mengalami pengurangan 1 juta. Dan di modal juga mengalami pengurangan 1 juta. Dan keterangannya itu biaya transportasi. Jadi pada Kasbank pada tanggal 6 bulan 1 2019 sebesar 224 juta, tapi mengalami pengurangan pada tanggal 8 1 juta menjadi 223 juta. Peralatan tidak mengalami perubahan 1.350 juta. Dan di bangunan itu sebesar 1.792 juta. 1.792 juta. Dan di utang itu tidak mengalami perubahan 11.025.000. Dan selanjutnya di modal pada tanggal 6 sebesar 3.354.975.000, tapi mengalami pengurangan pada tanggal 8 1 juta menjadi 3.353.975.000. Selanjutnya ke transaksi ketujuh pada tanggal 12 Januari 2019. Biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kering 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Jadi pada tanggal 12 Kasbank itu mengalami pengurangan 1.500.000 karena mengatakan biaya uang makan operator selama 100 jam. Jadi di Kasbank pada tanggal 12 bulan 1 2019 Kasbank itu mengalami pengurangan 1.500.000. Dan
Modal juga mengalami pengurangan 1.500.000. Keterangannya itu biaya konsumsi. Jadi di kas bank pada tanggal 8 sebesar 227 juta, tetapi mengalami pengurangan di tanggal 12 1.500.000 menjadi 221.500.000. Selanjutnya di perhelatan itu sebesar 1.350.000.000 dan di bangunan itu sebesar 1.792.000.000. Selanjutnya di utang itu sebesar 11.025.000. Dan di modal itu pada tanggal 8 3.353.975.000, tetapi mengalami pengurangan pada tanggal 12 1.500.000 menjadi 3.352.475.000. Selanjutnya ke transaksi selanjutnya pada tanggal 13. Biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Sahabudin sebesar 750.000. Jadi pada tanggal 13 bulan 1 2019 kas bank itu mengalami pengurangan 750.000. Dan di modal itu juga mengalami pengurangan 750.000. Keterangannya itu biaya transportasi. Jadi di kas bank itu pada tanggal 12 sebesar 221.500.000, tetapi mengalami pengurangan di tanggal 13 750 menjadi 220.750.000. Dan selanjutnya di perhelatan itu 1.350.000.000. Dan di bangunan 1.792.000.000. Dan di utang itu sebesar 11.025.000. Dan di modal itu pada tanggal 12 sebesar 3.352.475.000, tetapi mengalami pengurangan di tanggal 13 750 menjadi 3.351.725.000. Selanjutnya ke transaksi selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2019 menerima atas pemakaian sewa alat rin 25 ton di Sengkang sebesar 52.500 ditambah MOP demobilisasi 135 juta selama 100 jam. Jadi pada tanggal 14 bulan 1 2019 kas bank itu mengalami penambahan 187.500 karena dia mengatakan bahwa menerima atas pemakaian sewa alat rin 25 ton sebesar 52.500 ditambah MOP demobilisasi 135 juta. Jadi hasilnya itu 187.500. Jadi di kas bank itu mengalami penambahan 187.500. Dan di modal juga mengalami penambahan 187.500. Keterangannya itu pendapatan jasa. Jadi di kas bank itu pada tanggal 13 sebesar 220.750.000, tapi mengalami penambahan pada tanggal 14 187.500 menjadi 408.250.000. Dan di perhelatan itu 1.350.000.000. Dan di bangunan sebesar 1.792.000.000. Dan di utang itu sebesar 11.025.000. Selanjutnya di modal itu pada tanggal
13 sebesar 3.351.725.000, tetapi mengalami penambahan pada tanggal 14 187.500 menjadi 3.539.225.000. Selanjutnya ke transaksi ke-10. Pada tanggal 16 Januari 2019, biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kering 25 ton dengan menggunakan mobil truk Lobit sebesar 1.200.000. Jadi di kas bank itu mengalami pengurangan 1.200.000 karena mengatakan biaya uang jalan ke Sopeng. Pada tanggal 16 bulan 1 2019, kas bank itu mengalami pengurangan 1.200.000 dan di modal juga mengalami pengurangan 1.200.000. Keterangannya itu biaya transportasi. Jadi di kas bank pada tanggal 14 yaitu 408.250.000, tapi mengalami pengurangan di tanggal 16 1.200.000 menjadi 407.050.000. Peralatan itu sebesar 1.350.000.000 dan di bangunan sebesar 1.792.000.000 dan di utang itu sebesar 11.025.000 dan di modal pada tanggal 14 modalnya itu 3.539.225.000 tapi mengalami pengurangan di tanggal 16 1.200.000 menjadi 3.538.025.000. Selanjutnya ke transaksi selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kering 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Jadi pada tanggal 22 bulan 1 2019, kas bank itu mengalami pengurangan 1.500.000 dan di modal juga mengalami pengurangan 1.500.000. Keterangannya itu biaya konsumsi. Jadi di kas bank pada tanggal 16 itu sebesar 407.050.000 tetapi mengalami pengurangan pada tanggal 22 1.500.000 menjadi 405.550.000 dan peralatan itu 1.350.000.000 dan di bangunan itu 1.792.000.000. Selanjutnya di utang itu 11.025.000 dan selanjutnya di modal pada tanggal 16 modalnya itu 3.538.025.000 tetapi mengalami pengurangan di tanggal 12 1.500.000 menjadi 3.536.525.000. Tadi ini biaya konsumsi. Selanjutnya ke transaksi selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2019, biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Budiman 850. Jadi pada tanggal 25 bulan 1 2019 pada tanggal pada tanggal 25 bulan 1 2019 kas bank itu mengalami pengurangan 850 dan di modal itu juga mengalami pengurangan 850.
Jadi keterangannya itu biaya transportasi. Jadi pada tanggal kas bank pada tanggal 22 sebesar 405.550 mengalami pengurangan di tanggal 25 850 menjadi 404.700 dan di peralatan itu sebesar 1.350.000.000 dan di bangunan itu 1.792.000.000. Selanjutnya di utang itu 11.025.000. Dan di modal itu pada tanggal 22 sebesar 3.536.525.000, tapi mengalami pengurangan di tanggal 25 850 menjadi 3.535.675.000. Selanjutnya masuk ke transaksi selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari 2019 5.100.000, sisanya akan dibayar di bulan berikutnya. Jadi pada tanggal 29 Januari bulan 1 2019 itu kas bank mengalami pengurangan 5.100.000 dan di utang juga mengalami pengurangan kas bank mengalami pengurangan utang mengalami pengurangan 5.100.000. Ini keterangannya tidak ada. Jadi di kas bank itu pada tanggal 25 kas bank itu 404.700.000, tetapi mengalami pengurangan di tanggal 29 yaitu 5.100.000 menjadi 399.600. Di peralatan itu 1.350.000.000 dan di bangunan itu sebesar 1.792.000.000. Di utang itu pada tanggal 25 sebesar 11.025.000, tetapi mengalami pengurangan pada tanggal 29 5.100.000 menjadi 5.925.000. Dan di modal itu 3.535.675.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 30 Januari 2019 menerima atas pemakaian kering 70 ton selama 1 hari di Kapasa 17 juta. Jadi pada tanggal 30 bulan 1 2019 kas bank itu mengalami penambahan 17 juta. Dan di modal juga mengalami penambahan 17 mengalami penambahan 17 juta. Dan keterangannya itu pendapatan jasa. Jadi kas bank pada tanggal 29 itu 399.600, tetapi mengalami penambahan pada tanggal 30 17 juta menjadi 416.600. Dan di
peralatan itu sebesar 1.350.000 juta. Dan di bangunan itu sebesar 1.792.000 juta. Dan selanjutnya di utang itu 5.925.000. Dan di modal itu pada tanggal 29 sebesar 3.535.675.000, tapi mengalami penambahan 17 juta menjadi 3.552.675.000. Selanjutnya, transaksi selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 membeli spare part lem kunci pipa tang buaya 895.000 di CV Surya Teknik. Pada tanggal 30 bulan 1 2019 kas bank itu mengalami pengurangan 895.000 dan peralatan itu mengalami peralatan 1.350.000 juta. Dan di bangunan itu mengalami dan di bangunan itu sebesar 1.792 juta. Dan di utang itu 5.925.000. Selanjutnya di modal itu pada tanggal 30 sebesar pada tanggal 30 sorry tadi pada tanggal itu di modal mengalami pengurangan juga 895.000. Keterangannya itu biaya perlengkapan. Jadi pada kas bank pada tanggal 30 416.600.000 tetapi mengalami pengurangan tanggal 30 bulan 1 2019 895.000 menjadi 415.705.000. Peralatan itu 1.350.000 juta dan di bangunan itu 1.792 juta. Dan di utang itu 5.925.000 dan di modal itu pada tanggal 30 sebesar 3.552.675.000 mengalami pengurangan 895 juta, yaitu 3.551.780.000. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain 525.000. Selanjutnya pada tanggal 30 bulan 1 2019 kas bank itu mengalami pengurangan 525.000. Dan di modal itu juga mengalami pengurangan 525.000. Keterangannya itu biaya lain-lain. Jadi di kas bank itu pada tanggal 30 sebesar 415.705.000, tapi mengalami pengurangan di tanggal 30 lagi 525.000 menjadi 415.180.000. Di peralatan itu sebesar 1.350.000 juta. Dan di bangunan itu 1.792 juta. Dan di utang itu sebesar 5
925.000. Dan di modal pada tanggal 30 sebesar 3.551.780.000, tapi mengalami pengurangan di tanggal 30 lagi 525.000 menjadi 3.551.255. Selanjutnya di tanggal 30 lagi Januari 2019 membayar tagihan telepon kantor 1.250.000, air kantor 725.000. Jadi pada tanggal 30 bulan 1 2019 mengalami pengurangan 1.975.000. Dan di modal juga mengalami pengurangan 1.975.000. Keterangannya itu biaya telepon dan air. Jadi kas bank itu pada tanggal 30 415.180, tapi mengalami pengurangan di tanggal 30 lagi 1.975.000 menjadi 413.205.000. Di perhelatan itu 1.350.000.000. Dan di bangunan itu 1.792.000.000. Sorry tadi 1.792.000.000. 1.792.000.000. Dan di utang itu 5.925.000. Dan di modal pada tanggal 30 3.551.255.000, tapi mengalami pengurangan di tanggal 30 lagi 1.975.000 menjadi 3.549.280. Selanjutnya ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 31 Januari 2019 membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Rina Rusli 1.500.000, biaya gaji accounting 4.500.000 atas nama Harvin Dem. Pada tanggal 31 bulan 1 2019 kas bank itu mengalami penambahan kas bank itu mengalami pengurangan 6 juta. Dan di modal itu mengalami pengurangan juga 6 juta. Keterangannya itu biaya gaji. Jadi di kas bank itu pada tanggal 30 bulan 1 2019 sebesar 413.205.000, tapi mengalami pengurangan lagi pada tanggal 31 6 juta menjadi 407.205.000. Selanjutnya di perhelatan itu sebesar 1.350.000.000. Dan di bangunan itu 1.792.000.000. Selanjutnya di utang itu 5.925.000. Dan di modal pada tanggal 30 3.549.280, tapi mengalami pengurangan lagi pada tanggal 16 juta menjadi 3.543.280. Selanjutnya ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 31 Januari 2019 menarik uang tunai di Bank CMB Niaga untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta atas nama Ibu OE Soetechan. Jadi kalau ada kata keperluan pribadi jadi masuk ke dalam brief. Jadi pada tanggal 31 bulan 1 2019 itu
Kasbank mengalami pengurangan 10 juta. Dan di modal juga mengalami pengurangan 10 juta. Keterangannya itu Pref, Ibu, Oe, Soe, Tecang. Jadi Kasbank itu pada tanggal 31 sebesar 407.205.000, tapi mengalami pengurangan pada tanggal 31 lagi 10 juta menjadi 397.205.000. Dan di peralatan itu sebesar 1.350 juta. Dan di bangunan itu 1.792 juta. Dan di utang itu sebesar 5.925.000. Selanjutnya di modal pada tanggal 31 itu modalnya 3.543.280, tapi mengalami pengurangan di tanggal 31 10 juta menjadi 3.533.280. Jadi totalnya totalnya aset Kasbank ditambah dengan peralatan ditambah dengan bangunan menjadi 3.539.205.000. Dan totalnya di liabilitas tambah ekuitas itu utang ditambah dengan modal menjadi 3.539.205.000. Ya, jadi aset dengan liabilitas tambah ekuitas itu balance yaitu 3.539.205.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba ruginya itu saya sudah kasih masuk pendapatan dan biaya-biaya. Pendapatan pertama itu 182.500 dan 182.500. Pendapatan jasa yang kedua itu 187.500. Selanjutnya pendapatan yang ketiga itu 17 juta. 17 juta. Jadi total pendapatan Ibu Oe Soe Techan itu kita tambahkan pendapatan pertama ditambah pendapatan yang kedua ditambah pendapatan yang ketiga itu yaitu 387 juta. Selanjutnya kita masuk ke biaya-biaya. Biaya gaji itu sebesar 6 juta. Ini biaya gaji 6 juta. Dan biaya perlengkapan. Nah, biaya perlengkapan itu 11.025.000. Selanjutnya di biaya perlengkapan yang kedua 895.000. Biaya administrasi kantor. Biaya administrasi kantor itu 2.500.000. Biaya telepon dan air. Biaya telepon dan air itu 1.975.000. Dan selanjutnya di biaya transportasi. Nah, biaya transportasi itu ada 1 juta.
Biaya transportasi yang kedua itu 750.000. Dan biaya transportasi yang ketiga itu ada 1.200.000. Pada transportasi yang selanjutnya itu ada 700, transportasi selanjutnya itu 850.000. Biaya BBM dan konsumsi. Biaya BBM dan konsumsi itu ada 1 juta. 1 juta. Dan biaya konsumsinya itu 1.500.000. Dan biaya konsumsi selanjutnya itu ada 1.500.000. Ini. Dan selanjutnya di biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu ada 525.000. Jadi kita totalkan beban Ibu Oe Toe Techan menjadi totalnya itu 30.720.000. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini 30.720.000. Dan laba bersihnya itu kita kurangkan dengan total pendapatan Ibu Oe Toe Techan 387 juta. Kita kurangkan total beban Ibu Oe Toe Techan itu 30.720 menjadi 356.280. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas sama juga laporan perubahan modal. Nah, kita tulis dulu modal awal Ibu Oe Toe Techan. Modal awalnya itu 300. Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansinya. Ada 3.187 juta. Oke, 3.187 juta. Selanjutnya di penambahan. Nah, di penambahannya itu penambahan modal. Penambahan modal itu tidak ada 0. Selanjutnya di laba bersih Ibu Oe Toe Techan. Itu laba bersihnya tadi. Kita lihat laba bersihnya 356.280. Tidak bisa 356.280.000. Selanjutnya ke pengurangan. Nah, pengurangannya itu ada pref Ibu Oe Toe Techan itu sebesar 10 juta. Jadi
Jadi modal akhirnya itu modal akhir Ibu Oi Soi Te Chang itu kita Jadi ini total pengurangan laba bersih Ibu Oi Te Chang itu 356.280 dikurangkan dengan per Ibu Soi Te Chang itu menjadi 346.280 dan modal akhir Ibu Oi Soi Te Chang itu modal awal itu Ibu Oi Te Chang 3.187.000.000 mengalami penambahan 346.280 menjadi 3.533.280.000. Dan selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu sama juga dengan neraca. Ya, pertama itu kita tulis dengan aset. Nah, aset itu terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan ada aset tetap. Nah, aset lancarnya itu ada kas bank. Nah, di kas bank itu tadi 300, kita lihat di persamaan dasar akuntansinya ada 397.205.000. 397.250.000. Sorry, 397 juta 205.000. Dan selanjutnya ke aset tetap. Nah, aset tetapnya itu ada peralatan. Nah, peralatannya tadi ada 1.350 juta. 1.350 juta. 1.350 juta. Selanjutnya bangunan. Di bangunan itu sebesar 1.792 juta. 1.792 juta. Dan kita masuk ke liabilitas. Kita jumlahkan dulu aset. Nah, jumlah aset. Nah, kita jumlahkan aset lancar dengan aset tetap. Nah, aset lancarnya itu ada kas bank 397.205.000. Dan kita tambahkan aset tetap itu peralatan 1.350 juta. Dan ditambahkan bangunan 1.792 juta menjadi 3.539.205.000. Selanjutnya ke liabilitas tambah ekuitas. Itu liabilitas itu sama liabilitas ditambah ekuitas. Liabilitas itu kewajiban dan ekuitas itu modal. Di liabilitas itu liabilitas masuk ke utang karena kewajiban.
Ini utangnya itu ada tadi, kita lihat di persamaan dasar akuntansinya 5.925.000. 5.925.000. Dan ekuitasnya itu ada modalnya tadi sebesar 3.533.280.000. Ini modalnya 3.533.280.000. Jumlah liabilitas tambah ekuitasnya itu kita jumlahkan. Utangnya itu 5.925.000. Kita tambahkan modalnya itu 3.533.280.000 menjadi 3.539.205.000. Jadi seimbang laporan posisi keuangannya itu jumlah aset 3.539.205.000 dan di liabilitas tambah ekuitasnya itu 3.539.205.000. Jadi balance.